Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita kasih naik nih. Ada anak langit. Oke, anak langit. Selamat pagi, anak langit. Ya, pagi Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, anak langit. Bentar. Kemarin Raden Siar Langit. Kemarin namanya Raden Siar Langit, sekarang anak langit. Banyak banget yang turun dari langit. Biasa itu nama ini. Nama user TikTok. Nampaknya abang ini sekarang menjadi pendekar setengah muka nih. Malu Bang. Belum dicukur nih. Malu. Aduh, jangan malu-malu lah. Kelihatan tuanya Bang. Kita ini kan tampil di kamera bukan mau ajang cari jodoh, tapi kita ini kan mau diskusi lintas iman gitu loh. Enggak, kan sekarang lagi musimnya body shaming, lihat di komen tuh. Body shaming semua. Tidak masalah, tidak perlu, nggak usah orang ngomong itu terserah. Kita tidak bisa Bang, mengkontrol kalau saya mulutnya orang. saya, nanti ini jadi bahan orang buat ngehina berbuat dosa Bang. Makanya lebih baik gini aman. Kan mereka yang berdosa. Bang, gini, syaratnya kalau mau naik di channel ini itu harus masih bangga dengan keislamannya gitu Bang. Kalau abang 100% dong Bang. Kalau abang sudah malu-malu jadi orang Islam ya gimana kita mau lanjut gitu loh. Nah, kalau bangga menjadi orang Islam kan seperti itu. Nah, gitu loh, Bang. Ya, silakan, Bang. Silakan. Apa yang mau Abang sampaikan? Apa yang Anda kuasai? Anda Muslim kan? Muslim. Oke, silakan. Apa yang Anda kuasai dan apa yang Anda ingin utarakan? Silakan. Gini Bang, saya kan Muslim. Ya. Dan saya bukan ahli di bidang ilmu agama, hanya tahu secara dasar saja. Saya mau bertanya kepada saudara saya, Bang Edis, saudara senegara gitu ya, bukan seagama. Silakan. Gini Bang, itu kan dalam... Tapi kalau ini jadi pendekar setengah wajah terus nanti abang ini. Nah gitu, ya silakan. Agak mundur sedikit kan, juga boleh. Gitu. Ya, kalau saya membahas tentang Islam lebih dalam atau mendetail, saya bukan pakar dan ahlinya. Cuma ya, saya ingin tahu. Saya tahu karena tidak ada Muslim yang berani mengaku mengerti ajaran Islam di hadapan saya. Itu mustahil. Tidak berani gitu. Karena di hadapan Edis TV mereka langsung mengaku saya orang awam, saya tidak mengerti isi Al-Quran. Silakan. Ini Bang Edis. Dalam konsep ini ya, saya kurang begitu hafal atau kurang tahu, sama sekali tidak tahu, dan baru sekarang saya belajar tentang lintas agama gitu, baru sekarang minggu-minggu sekarang. Saya tuh ingin tahu, di dalam Kristen kan ada Tuhan anak ya, Yesus Kristus, tapi kok itu berwujud manusia, itu gimana tuh konsepnya tuh Bang Edis? Saya tanya dulu maksud. Saya pikir gini, kok ada Tuhan manusia gitu? Oke, baik. Gini Bang, karena di dalam pikiran saya, kok ada Tuhan berbentuk Muhammad gitu juga Bang, sama. Nah, bingung kan? Nabi. Nah, bingung pasti. Makanya kita samakan dulu konsepnya. Gitu, kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nabi Muhammad posisinya manusia. Makanya begini, Bang. Makanya diberi wahyu. Gini, kenapa terjadi perdebatan? Perdebatan terjadi ketika dua orang tersebut tidak memiliki definisi yang sama tentang sesuatu yang dibahas. Oke, paham. Misalnya begini, saya udah sering kasih contoh gini. Ada suami sama istri berdebat. Menurut istri, suami tidak perhatian. Menurut suami sudah perhatian. Nah, mereka berdebat. Kamu tidak perhatian. Oh, saya perhatian kok. Tidak, enggak, saya perhatian. Kenapa terjadi perdebatan? Karena mereka tidak punya definisi yang sama apa itu perhatian. Nah, tadi Anda berkata begini. Kenapa Tuhan kok berbentuk manusia? Nah iya, maksudnya kan gini apa? Manusia kan ada yang berak, masa Tuhan berak gitu kan? Maaf ya. Nah, di dalam pikiran saya nih, Pikiran saya seperti itu Bang nih. Iya, makanya begini, di dalam pikiran saya Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dia kan pasti berak. Nah, kan? Makanya ayo kita definisikan apa yang Anda maksud dengan Tuhan. Karena di dalam kepala Anda Tuhan itu jenis-jenisan. Sejenis-jenisan begitu, kayak macam zat begitu, ada zat zat tertentu begitu. Karena di dalam pikiran Anda Tuhan itu adalah zat tertentu. Nah, sedangkan di dalam pikiran saya Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengabdi dan menghamba. Iya, terus. Nah, itu di dalam pikiran saya, dan pikiran saya itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Bible. Jadi Tuhan itu bukan zat, bukan jenis-jenisan, tapi Tuhan itu apapun yang kamu mengabdi kepadanya, menghambakan diri kepadanya, menaklukkan diri kepadanya. Jadi bisa apapun itu. Bisa uang, bisa manusia, bisa hawa nafsu, bisa rabi-rabi, bisa apapun. Makanya
Ketika Anda bertanya kepada saya, kok Tuhan berbentuk manusia, apa yang Anda maksud dengan Tuhan? Silakan. Lebih tepatnya Tuhan versi saya ya. Tidak boleh versi Anda. Kalau versi Anda nanti kita debat kusir. Versi Al-Quran. Apa kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Kemudian definisinya apa? Tuhan itu dikenal dengan istilah kholik, artinya pencipta. Jadi yang Salah, menciptakan. Bang. Tuhan itu bahasa Arabnya bukan kholik. Coba bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan itu Rob. Nah, apa pengertian Rob itu? Yang mengatur, yang mengurus. Yang mengatur, yang mengurus. Di dalam umat Islam, Makanya status Muhammad itu betul tidak? Yang mengatur, yang mengurus seluruh alam. Yang mengatur, yang mengurus itu harus manusia, Bang. Masa yang mengatur harus hewan? Manusia nggak bisa ngatur kendali sekarang siang dijadikan malam. Nah, karena Anda berpikir, karena Anda berpikir begini, makanya kita sering salah paham, Bang. Sering salah paham. Di dalam kekristenan, ya, di dalam kekristenan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya kan? Nah, Bapa ini kalau di dalam Islam itu seperti kalian memikirkan Allah itu yang tidak berwujud, ya kan? Tidak menempati ruang dan waktu, mengatasi segala ruang dan waktu, betul? Nah, itu di dalam kekristenan kami merujuk kepada Bapa di sorga. Berarti Tuhan sebentar dulu biar saya jelaskan. Kan lagi dijelaskan ini. Biar saya jelaskan iman Kristen kami. Nah, nah, Bapa di sorga itu kan tidak berwujud. Kemudian tidak memiliki, tidak menempati ruang dan waktu. Lalu bagaimana dia bisa mengatur manusia? Sedangkan manusia itu ada di dimensi ruang dan waktu. Bagaimana dia bisa ada di tengah-tengah umat manusia, memerintah, menyembuhkan, ya kan? Menyembuhkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, bisu berbicara, tuli mendengar. Bagaimana caranya? Nah, makanya ada yang namanya anak atau putra yang kami kenal sebagai Yesus. Nah, Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa yang tidak terlihat. Tapi gini, Pak Edis, boleh nanya ya? Tapi kenapa itu cuma ada di satu masa itu saja? Kalau memang Allah butuh pelantara, kenapa tidak abadi sampai sekarang gitu wujud? Harusnya tiap hari begitu. Ada, kita masih ada yang disebut dengan tapi gini, Pak Edis, jadi kesannya itu bahwa jasad atau badan ini itu hanya sebatas casing ya. Sementara Tuhan itu jiwa dan akalnya gitu, bukan? Gini. Jadi di dalam kekristenan itu ada dua dimensi. Nah, dimensi fisikal, dimensi fisik, dan dimensi non fisik atau kosmik bahasa ininya, bahasa kerennya. Jadi dimensi yang nyata dengan dimensi yang kosmetik, yang tidak terlihat, yang kasat mata. Abstrak. Yang abstrak, yang kasat mata. Ya kan? Seperti dunia para malaikat yang tidak terlihat. Dunia roh namanya, roh. Goib lah kalau kita. Nah, dunia goib. Nah, jadi di dalam kekristenan kami meyakini itu. Jadi suatu saat ya, di kehidupan yang akan datang, itu dunia kosmik dan dunia nyata itu akan menjadi satu. Itulah di kehidupan yang akan datang. Tepatnya kapan itu? Nanti pada akhir zaman. Kiamat, sebelum. Pada akhir zaman, pada langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, berarti konsep kiamat sugro kubro itu ada? Saya tidak mengerti bahasanya karena di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada itu kiamat kubro apa itu nggak ada. Itu ajaran para ulama itu. Emang kan ulama tapi fokus dulu Bang, gini, fokus dulu ke sini. Masalahnya itu begini. Keberadaannya dalam Quran, jangan merendahkan ulama, Bang. Punya kedudukan dalam Quran. Tidak ada dalam Quran, tidak ada, Bang. Tapi sebelum biar kita nggak lari kemana, gini, Bang. Harus bertanya kepada yang ahlinya dan kompeten. Gini, biar kita gini. Kalau kita apa namanya sering mengcounter Muslim terus kan nanti seperti Raden Syiar Langit kemarin yang marah-marah. Jadi kita coba ajarin ke Kristenan. Karena Abang ini pengen belajar betul. Gini, Bang. Iya, sebenarnya gini. Saya benar-benar minim. Saya hidup di lingkungan Muslim, lingkungan pesantren juga ada dari kecil mungkin ya. Gak tahu sama sekali dan gak punya teman yang non Islam. Makanya saya hanya sebatas yang saya ketahui Tuhan itu Trinitas, ada 3 ayah, ada Tuhan Ibu. Makanya itu tuh maksudnya salah, gimana? Bang. Bukan Tuhan itu, bukan seperti itu. Bukan ya, Tuhan itu, tapi bagaimana? Yang sama Bang Edi sudah mulai saya tangkap nih bahwa kan yang tadinya yang gak beda dimensi dan untuk menyampaikannya itu butuh jasad kan, sehingga bisa membutakan yang begini Bang ya, begini. Kalau sebenarnya ini diakibatkan oleh banyaknya orang-orang Kristen yang pada sok tahu, kemudian minim ilmu, kemudian berusaha menjelaskan. Itu juga penyakitnya. Padahal kan sudah saya pesan, kalau kalian tidak punya ilmu. Konsep Trinitas itu nggak ada berarti. Begini, tidak mengakui. Begini ya. Jadi Trinitas itu bukan Tuhan itu, bukan begitu. Trinitas berarti itu tak terbilang gitu. Dia lagi ngomong, dia jadi. Udah ya, silakan. Ada headset kah Bang? Nampaknya dia memang nggak dengar teman-teman. Ada headset. Terima kasih yang kasih gift. Begini ya.
Jadi Trinitas itu bukan Tuhan itu begini, bukan. Tapi bagaimanakah Tuhan itu dikenal. Begitu loh. Bagaimana kita itu mengenal keberadaannya. Jadi kita mengenal Bapa, ya. Makanya kalau di dalam iman kekristenan itu ada pengakuan iman rasuli. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Kami percaya kepada Putra, anaknya Yesus Kristus. Kemudian kami percaya akan Roh Kudus. Nah, jadi begini Bang. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Nah, ini bukan. Nah, banyak orang Kristen bilang Yesus itu Bapa. Ya karena mereka nggak pernah baca Bible. Nggak pernah baca Bible. Kalaupun baca Bible mungkin sambil salto. Dia salto. Gitu. Nah, Yesus itu bukan Bapa. Nah, tetapi Yesus itu title-nya, gelarnya juga Tuan atau Tuhan. Sama, Bapa itu juga Tuan atau Tuhan. Sama itu, Tuan sama Tuhan itu sama. Ya. Nah, Roh Kudus itu juga Tuhan. Tapi Tuan atau Tuhan bagi orang yang menjadikan dia sebagai Tuan atau Tuhan. Karena nggak banyak yang menjadikan Bapa sebagai Tuan atau Tuhan itu. Yang banyak justru mayoritas manusia di muka bumi ini menjadikan iblis atau setan sebagai tuannya atau sebagai Tuhannya. Ya. Itu. Makanya mereka berbuat jahat. Mereka melakukan keinginan iblis itu. Karena iblis sudah jadi tuannya, sudah jadi Tuhannya. Makanya banyak mencuri, ya kan? Banyak orang ya korupsi, ya melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Barang siapa berbuat jahat, dia menjadi hamba dosa. Barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Seperti itu. Nah, sebenarnya Sang Pencipta itu ingin supaya dia itu jadi tuan, jadi Tuhannya. Karena ketika dia menjadi tuan, yang Sang Pencipta langit ini menjadi tuannya, menjadi Tuhannya, dia memerintah hidupnya. Jadi hidup dia itu diperintah oleh dia, jadi raja, dirajai, gitu loh. Nah, ketika dia menjadi raja, kita melakukan keinginan dia. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bapa di sorga yang menjadikan langit dan bumi ini supaya dia menjadi raja. Kita harus menerima firman-Nya yang datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita harus terima atau jadikan Yesus itu menjadi Tuan atau Tuhan kita. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus kembali namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah roh yang diberikan ya dan tinggal di hati manusia, memerintah manusia itu. Supaya dia memerintah, bukan roh iblis yang memerintah, tapi roh Tuhan. Makanya ada istilah dia kerasukan setan, gelap mata, lalu dia membunuh begini. Ah, itu kan sebenarnya dari situ istilah-istilah seperti itu. Makanya janganlah roh jahat yang memerintah kita, tetapi roh yang daripada Tuhan, Roh Kudus. Nah, itu juga harus jadi Tuan atau jadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, apakah Yesus dan Roh Kudus itu adalah Tuan yang lain? Apakah musyrik ketika menerima Roh Kudus dari sebagai Tuan? Tidak. Justru dengan cara seperti itu kita bisa menjadikan Bapa di surga itu sebagai Tuan kita. Gitu. Jadi baik Yesus maupun Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, ketika saya mendalami agama Islam, sebenarnya konsep di dalam agama Islam itu kalau Anda dalami, ketika Anda taat patuh sama Muhammad itu setara dengan patuh sama Allah. Betul? Betul nggak? Gimana Bang? Ketika seorang Muslim patuh sama Muhammad, maka dia itu sebenarnya setelah sama dengan patuh kepada Allah, betul? Emang kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi, Pak? Sunnah Nabi. Iya. Makanya, cuman bedanya begini. Kalau Anda patuh kepada Yesus, Anda tidak akan pergi ke Arab menciumi sebongkah batu. Tapi kalau Anda patuh kepada Muhammad, Anda akan pergi ke Arab menciumi sebongkah batu. Makanya begini. Yang dituankan atau yang dituhankan di dalam kekristenan itu adalah Yesus, firman Allah langsung yang menjadi manusia. Sedangkan yang dituankan atau yang dituhankan di dalam agama Islam itu adalah Muhammad. Yang dia statusnya bukan firman. Bukan dia tidak bergelar firman yang menjadi manusia. Tapi dia hanyalah manusia biasa. Nah, cilakanya di situ. Cilakanya adalah di dalam Islam Anda menuhankan manusia, anaknya Aminah. Sedangkan kami di dalam kekristenan kami menuhankan sang firman yang menuzul menjadi manusia. Seperti itu. Tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Kalau nah, kita berarti belum balik-balik lagi. Berarti kita balik-balik lagi di Islam. Karena begini, Bang. Banyak orang beranggapan menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta. Itu definisi menuhankan, tapi itu sayang, beribu sayang itu salah. Itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan Bible.
Makanya ketika saya bilang kalian menuhankan Muhammad, bukan berarti kalian menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Esensi dari menuhankan itu adalah kau buat dirimu itu menjadi hambanya atau menjadi seseorang yang takluk kepada dia. Itu menuhankan, definisi menuhankan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Bible. Gitu. Menuankan atau menuhankan, sama itu. Jadi makanya ketika pertanyaan abang, kok Tuhan manusia? Loh, Tuhan di dalam bahasa Arabnya kan Rob, pengatur kan? Ya masa pengatur mau kambing? Ya manusia lah yang ngatur, masa kambing? Gitu Bang. Apa bisa yang kita sebut sebagai sang pencipta, yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan, yang ini mengatur? Caranya gimana? Masa suara doang nggak ada ininya? Wih, suara doang. Dari siapa ini? Suara siapa ini? Kan gitu. Nah, lagi pula di dalam Bible, dulu bangsa Israel itu pernah, ya, Tuhan itu berbicara langsung. Ketika Tuhan berbicara langsung, disebutkan di dalam catatan Bible kami, itu ada suara guruh yang keras. Kemudian disertai dengan langit yang gelap gulita. Ketika Tuhan berbicara. Nah, ketika Tuhan berbicara langsung, orang-orang Israel itu berseru-seru kepada Musa dan berkata begini, janganlah dia berbicara langsung kepada kami. Nanti kami mati, sebab kami tidak tahan mendengar suaranya. Saya dulu pernah naik gunung, Bang. Saya pernah berburu, naik sebuah gunung, ya. Di tengah perjalanan, udah hampir puncak kami udah ini, itu hujan. Dan petirnya itu ngamuk begitu. Memang itu menakutkan sekali. Nah, cuman ketika itu terjadi kepada saya bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel dulu memang seperti itu. Ketika Tuhan berbicara langsung, memang kita kayak rasa mau mati. Saya waktu naik gunung itu, ada badai turun, itu memang mau mati di atas, Bang. Karena nyala-nyala petir itu seperti di samping kita. Makanya kami langsung lari turun ke bawah. Gitu. Karena kami seperti kalau selip dikit kena makan petir itu. Seperti itu. Nah, makanya di dalam Bible dikatakan, setelah pada zaman purbakala, pada zaman dahulu kala, Tuhan berbicara dengan perantara nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir ini, ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Seperti itu, yaitu Yesus. Lalu agama Islam datang. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Kan gitu. Kan sebenarnya kan debat kita kan di situ, Bang. Agama Islam datang, ya kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau betul-betul mengerti, gini loh, Bang. Di dalam agama Kristen itu nggak ada yang percaya bahwa Bapak di surga itu kawin begitu. Terus punya anak gitu. Bukan begitu. Makanya Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101 dikatakan, dia Allah, bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Kan gitu. Masalahnya orang Kristen nggak ada yang mengimani Bapak di surga nikah gitu, ada istrinya terus lahir Yesus. Bukan gitu. Tapi kadang-kadang gini, Bang. Kadang-kadang saya melihat begitu. Ini yang salah ini umat muslimnya yang memahami Al-Quran, atau Al-Quran ini salah sasaran gitu loh. Dia mau menyerang sesuatu, tapi sayangnya yang diserang itu tidak mengimani yang demikian. Tapi Bang Edisnya kurang dalam sih untuk mempelajari perbandingan Islamnya. Coba Bang Edisnya sama tafsirnya pelajari. Saya udah 17 tahun, Bang. Kalau ibarat sumur bukan dalam-dalam lagi, Bang, udah tembus. Kalau Bang bilang kurang dalam, kalau gali sumur itu udah tembus dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi bisa dipahami hanya dengan tekstual kalau Quran gitu. Gimana? Tidak bisa dikaji hanya dengan tekstual, retelek bahasanya aja. Itu ada asbab nuzul, sebab-sebab turunnya itu apa, tafsirannya apa, ada ilmu ma'aninya, balagonya, bayannya, badenya, itu harus dikaji, Bang. Baik. Jadi kalau hanya terjemah data dari itu aja, umat Islam pun banyak yang tidak paham setiap kalimatnya, Bang, karena butuh tafsir orang-orang yang kompeten gitu, Bang. Oke, baik, saya tanggapi, Bang, ya gini, Bang. Pertama-tama, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapati ayat bahwa Al-Quran itu dijadikan menjadi mudah. Ya kan? Kemudian Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci, disusun secara rapi. Kemudian dikatakan pula, zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Tapi sayang seribu sayang. Ketika kita baca Al-Quran isinya demikian, tapi kalau kita tanya ulama, Al-Quran itu sulit. Kalau mau mempelajarinya harus paham ilmu ma'ani, balaghah, mantik, nahwu, sorof. Waktu saya baca Quran, Bang, tuh, nggak ada di dalam Quran itu harus paham nahwu, sorof, balaghah, mantik, nggak ada.
Justru di situ poin plusnya Bang, bahwa Al-Quran itu saking istimewanya harus ada alat yang luar biasa untuk menggali makna yang tersembunyi itu. Nah, gitu, itulah hawa itu nafsunya, letak Bang. mutiara dalam Islam itu. Nah, itulah hawa nafsu yang dipaksakan kepada umat muslim, dan umat muslim cenderung gampang percaya gitu loh. Padahal di Quran nggak ada, Bang. Coba di Quran surat berapa bahwa kalau memahami Al-Quran harus paham nahwu sorof. Misalnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Al-Quran ini hanya dapat dipahami jika kamu paham nahwu sorof, balaghah, mantek. Ya kagak ada, Bang. Saya boleh minta waktunya 30 detik aja menjawab. Silakan. Ya Pak Edis. Bang Edis, mau gini, ada warung-warung di pinggir jalan, taruhlah kita ambil tukang dagang bakwan ya. Pedagang bakwan itu mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang langsung jadi tinggal kita makan. Nah, ulama yang menafsirkan Quran itu memberikan kepada umat-umat yang kategori ilmunya tidak seberapa, itu memberikan yang siap dikaji. Ini tafsirannya seperti ini, penjelasan arahnya ke sini. Jadi itu mempermudah para mujtahid itu, mempermudah kita untuk mengkonsumsi kalau dalam makanan itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang anti kepada ulama, para ahli fikih, pada ilmu-ilmu kitab kuning misalnya, katakanlah, ya udah silakan kalau kamu mau bakwan, tepungnya nanam sendiri, wortelnya bikin sendiri. Kalau nggak mau menolak gitu ilmu-ilmu para ulama kesan seperti itu. Silakan kalau bisa gitu Anda bikin gitu seperti itu. Jadi ada minyaknya, sawitnya kamu racik sendiri. Justru ulama menghadirkan itu untuk mempermudah Bang Edis. Kalau dalam Islam tuh. Saya tanggapi ya. Gitu. Ya. Kalau bahan bangunan itu bangunan yang udah jadi, nggak usah cari batunya kemana, membuat batakonya lagi. Ulama udah mempersiapkan itu. Kita tinggal pakai gitu. Baik. Pertama, tadi poin yang Abang sampaikan adalah ulama membantu. Ya kan? Kata Anda iya, tadi di Quran statusnya ada Bang. Pas alu ala dikri, tanyakan kepada ahli dikri. ini makanya ini satu ulama. Allah takut pada hamba-hambanya ulama. Itu status jelas ulama itu, Bang Edis. Baik. Jadi pertama begini, Bang. Al-Quran itu bilang bahwa isi Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya terang benderang, jelas. Ibarat kata kalau ini gelas nih, udah jelas. Gelas pokoknya. Nggak ada yang bilang ini motor gitu atau yang bilang ini pesawat terbang, nggak ada. Itu jelas, muhkamat. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu mutasyabihat. Itu. Sebentar, mutasyabihat ini itu tersembunyi, samar, atau maknanya itu tidak jelas. Nah, Al-Quran itu sudah mengomentari bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Nah, sekarang umat muslim menjelaskan yang sudah jelas dan menjelaskan yang udah jelas nih, udah jelas. Muhkamat, udah jelas, dijelasin lagi. Seolah-olah Allah kurang pinter. Sehingga seolah-olah Allah itu kayak bayi baru belajar ngomong. Tahu kan bayi belajar ngomong? Misalnya kita main ke rumah temen nih. Ya kan? Ada balita gitu, ada balita ngomong. Ngomong apa sih anak kamu? Oh, ngomong begini. Artinya emaknya dia, orang tuanya dia akan membantu bahasanya dia tadi apa gitu. Nah, saya lihat banyak kalian seperti seolah-olah menganggap Allah itu seperti seseorang balita yang dia nggak mampu menyampaikan pesannya, sehingga harus dibantuin ulama. Bahasanya Allah itu harus dirubah dulu ke bahasa yang mudah dimengerti. Kayak Allah itu kayak baru belajar ngomong gitu loh. Kenapa Anda membuat Allah Anda seperti itu gitu loh? Nah, itu yang kemudian untuk ayat-ayat yang mutasyabihat itu Al-Quran jelas sekali mengatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu kenapa umat memaksa-maksakan diri mencari-cari takwilnya? Seperti misalnya alif lam mim, apa itu? Nggak ada yang tahu, tapi ulama bilang oh alif itu artinya Allah, lam itu artinya Jibril, mim itu artinya Muhammad. Ya cocokmologi gitu loh. Seperti itu Bang, saya lihat. Nah, saya lihat abang ini, Bang Anak Langit ini, mohon maaf nih, seperti korban doktrin atau dogma bahwa kalau mau paham harus belajar kepada ulama, harus ini, harus begini, harus paham nahwu sorof, balaghah. Kalau menurut saya sih Bang, ya menurut saya ya biar pondok pesantrennya penuh Bang. Iya, biar mondok ke situ. Ujung-ujungnya apa? Kalau mondok ke situ bulanan. Gitu Bang. Mengapa banyak umat muslim tidak percaya bahwa Al-Quran itu mudah? Padahal ayatnya tertulis. Gitu loh. Abang udah mempelajari Al-Quran belum? 13 tahun Bang lamanya. Dulu saya pertama kali belajar, belajar sama ya ustadz begitulah ya.
Waktu itu saya masih ingat tuh, suruh baca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, dia bilang gitu. Terus diketawain, bukan begitu katanya. Bukan Allahu somad, Allahu samad, harus Allahu samad. Betul, karena ada aturannya. Karena diperintahkan dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu harus baca Al-Quran dengan tartil kan begitu. Ada aturannya. Nah, begini. Coba Bang Hadis, huruf ikhfa ada berapa? Kalau benar pernah belajar ini lagi. Ini dulu saya masih ingat, Pak. Dulu kayak begini. Dipelajari. Katanya 13 tahun belajar Quran. Betul. Huruf ikhfa. Nah, makanya dengerin cerita saya. Setelah saya pelajari, oh ternyata ini penyebab orang Islam nggak ngerti-ngerti Al-Quran. Ternyata saya lihat orang Islam itu habis waktunya sampai puluhan tahun belajar huruf-huruf Arab, belajar qol-qola, yang intinya belajar ngarap gitulah. Itu Bang. Makhraj huruf, ya kan, tajwidnya. Padahal gini Bang, loh Bang, kita ini orang Indonesia Bang. Kita ini memahami Al-Quran di dalam bahasa kita. Nah ternyata setelah belajar begitu, qol-qolanya tepat, nanti satu huruf dapat amal katanya. Loh. Saya belajar Quran bukan mau cari amal. Saya belajar Quran bukan mau ini. Akhirnya Bang, memang saya tinggalkan. Akhirnya saya belajar mandiri, saya beli buku tafsir sendiri, beli ini sendiri, terjemahan ini, Quran ini saya beli, saya belajar sendiri, saya belajar. Boleh saya coba Bang Edi 10 detik aja. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang gini, umat Islam di pesantren belajar bahasa Arab, sedangkan saya belajar Al-Quran. Makanya saya lebih ngerti Quran daripada umat Muslim. Ya mohon maaf sekali. Silakan. Bang Edis nih. Karena gini Bang Edis, dalam kosakata Arab itu salah huruf aja tergantikan pelafalannya itu akan berubah maknanya. Kita ambil jalil pakai jim ya, artinya agung. Kalau pakai zai, zalil gitu, itu artinya tergelincir. Kalau pakai dal, dalil, itu artinya hina. Dalil. Sama Bang, bahasa-bahasa lain juga gitu Bang. Jadi ada ja, za, za, gitu tuh beda Bang Edis. Tahu saya Bang, alif, ba, ta, sa, itu kan hurufnya cuma begini semua. Cuman perahu begini, terus ada titiknya. Kalau titik di atas nun, ya kan? Kalau titik di bawah ba, ya kan? Ya. Kalau titik 3, kalau titik 2 ta, kalau titik 3 sa, kan gitu. Saya belajar itu, Bang, dulu belajar. Cuman gini, saya tinggalin. Kenapa? Karena saya melihat ini kayaknya Arabisasi. Berarti Bang Edis itu terperinci ya, belajarnya dari mulai makhorijnya diajarkan itu dulu. Iya, dulu diajarin, cuman saya tinggalin Bang. Saya tinggalin karena sapatain ada berapa Bang Edis? Sapatain. Makanya dengarkan. Ya. Akhirnya saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena begini, saya melihat bahwa ini adalah belajar huruf Arab dan belajar ngarap. Padahal karena kita orang Indonesia, kita cari artinya aja, arti yang paling tepat dalam bahasa kita itu apa, gitu loh. Bukan bacanya harus benar, kalau salah dikit beda arti. Betul, saya setuju. Tapi kan ujung-ujungnya kan artinya apa, gitu loh. Jadi Bang Aris lebih ke arah substansinya aja lah. Iya, substansinya. Nah, saya melihat banyak umat muslim menghabiskan waktu untuk belajar huruf-huruf Arab itu, belajar ngarap itu, bahkan sampai 40 tahun nggak lulus-lulus. Giliran sudah mau meninggal, belum sempat baca artinya. Kalau sempat baca artinya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sempat, tunjukkan, ternyata artinya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti kami belum tahu jalan yang lurus dong. Tiap hari berapa rakaat, tunjukkan kami jalan yang lurus. Besok, tunjukkan kami jalan yang... Oh, kalau tahu begitu, tapi belum meninggal. Oh. Ini Bang Adis menjawab itu 10 detik lagi ya. Silakan. Nih Bang Adis, Allah itu yang mempunyai sifat kudrot, artinya mengijadkan dan mengidamkan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, atau meniadakan yang sudah ada menjadi tidak ada. Sasaran targetnya adalah mumkinul wujud, sesuatu yang keberadaannya mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan, kira-kira Tuhan umat Islam Allah mampu nggak bikin Allah lagi yang baru? Tidak mampu, karena itu bukan sasarannya. Seperti pensil, dijadikan alat mencangkul, itu tidak mampu. Nah Allah mengadakan dan mentiadakan sesuatu yang mumkinul wujud ini, agar, karena gini, setiap gerakan, tingkah laku, pada hakikat kenyataannya, Allah yang mengatur semua skenario. Maka setiap kita sholat, kita memohon diberikan jalan yang terbaik gitu Bang Adis. Karena Allah yang mempunyai kuasa untuk itu. Maka kita memohon. Kita ini orang yang lemah Bang Adis, kalau dalam Islam ya. Orang yang lemah yang tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa, semuanya Allah yang mengatur. Maka kita kadang apa yang kita lihat baik, belum tentu di hadapan Allah itu baik Bang Adis. Iya tapi abang nggak nyambung dengan apa yang baru kita obrolin. Iya kan Bang Edis nanya, umat Islam kok minta jalan yang lurus, berarti selama ini tidak lurus. Nggak gitu konsepnya Bang Edis. Begini Bang, kalau ada orang yang minta ditunjukkan jalan yang lurus, berarti dia udah tahu jalan yang lurus belum? Karena hakikat kebenarannya enggak, gini Bang. Gitu. Ketika ada seseorang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berarti otomatis dia itu udah tahu jalan yang lurus belum? Belum tahu lah Bang. Makanya saya bilang, umat muslim, seandainya umat muslim tidak menghabiskan waktunya untuk belajar huruf Arab dan ngarap, langsung ke artinya, pasti udah bertanya-tanya, tunjukkan jalan yang lurus.
Berarti selama ini saya nggak tahu jalan yang lurus dong. Kan banyak bang. Saya udah pernah survei sekitar tahun 2015 pada saat bulan Ramadan. Ya, pada saat itu menjelang buka puasa, menjelang maghrib ya buka puasa itu. Saya mensurvei beberapa umat Islam, apakah mereka tahu apa yang diucapkan ketika mereka sholat. Pada waktu itu saya masih ingat pertanyaannya itu ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Saya tanya. Saya masih ingat itu yang paling saya ingat. Saya beli kelapa buah, ya kan? Kelapa ini, saya kan banyak tuh di pinggir jalan tuh. Nah, saya makan di situ. Nggak puasa. Jangan dimatikan. Nggak puasa katanya. Saya non muslim, saya bilang begitu. Saya bilang, ibu muslim kan pakai kerudung kan? Iya. Boleh saya tanya? Saya survei, saya bilang begitu. Saya tanya begini. Apakah ketika ibu sholat, ibu mengerti apa yang ibu ucapkan? Saya kasih contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah artinya? Dia bilang tidak tahu. Dan percaya nggak percaya, 90% lebih nggak tahu apa yang diucapkan. Saya percaya, Bang Edis, percaya. Iya. Itu saya tanya, hasilnya 90% lebih. Nggak ngerti dia. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Bayangkan, Bang. Umat muslim saya lihat di Indonesia, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar huruf Arab, tajwid ya, qol-qolah dan lain sebagainya. Tapi walaupun udah ngomong nggak ngerti artinya. Bahkan assalamualaikum aja banyak muslim nggak ngerti artinya. Assalamualaikum itu artinya menurut dia permisi katanya. Permisi. Assalamualaikum. Padahal assalamualaikum itu artinya sangat bagus. Damai sejahtera turun atasmu. Damai sejahtera kepadamu. Bahasa Inggrisnya itu peace be upon you. Ya kan? Artinya itu, masa assalamualaikum, kotok, duk, assalamualaikum, masa damai sejahtera kepadamu, nadanya kok ngamuk. Nah, karena di dalam pikiran, makanya bahasa itu membentuk definisi sesuai dengan kebanyakan orang. Tapi arti sebenarnya nggak seperti itu. Assalamualaikum itu damai sejahtera kepadamu. Nah, makanya saya bilang tadi, Bang, seandainya umat muslim tahu apa itu ihdinas siratal mustaqim dan merenungkannya bahwa artinya adalah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, saya rasa ya, dalam 15 tahun bisa-bisa umat muslim tinggal 50%. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, Yesus itu firman Allah langsung yang nuzul menjadi manusia. Makanya dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan umat muslim masih minta-minta ditunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari. Iya, karena hakikat kebenaran yang tahu segala di atas kebenaran itu Allah. Makanya kita memohon kepada Allah untuk bisa ditunjukkan kebenaran itu, Bang Edis. Ya, tapi apakah ada jawaban? Maksudnya di manakah jalan yang lurus itu? Apakah jalan yang Muhammad? Allah ridhoi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang Allah ridhoi, jalan orang-orang yang tidak Allah benci. Karena setiap takdir yang Allah berikan itu ada sirot semuanya menuju surga, Bang Edis. Nah, Bang masalahnya Edis. begini. Masalahnya begini, Bang Edis. Bentar, Bang Edis. Saya nggak dikasih ngomong. Oh, boleh, silakan. Saya maksiat. Ketika saya maksiat pun, indahnya Islam, dia masih memberikan kesempatan saya untuk meraih surga. Apakah saya mampu tobat? Ketika saya mendapatkan anugerah, ada sirot untuk mendapatkan surga itu. Apakah saya mampu untuk bersyukur? Ketika saya ibadah pun masih ada sirot untuk menuju surga. Apakah saya mampu istiqomah? Ketika dapat musibah, ada jalannya. Apakah saya bisa bersabar dengan musibah ini? Jadi setiap apa takdir yang Allah berikan itu tidak ada yang salah. Justru kita harus jeli, harus siap menerima mana nih, apa nih yang Allah berikan. Jadi kita memohon, ya Allah, tuduhkanlah takdir ini arahnya kemana. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita, mau itu jelek menurut pandangan kita, itu sesuai dengan alur jalannya, Bang Edis. Ya, tapi gini, Bang. Oke, saya tanggapi, Bang ya. Gini, Bang. Saya tanggapi. Jadi pertama-tama ya, ada masalah besar di sini. Di dalam agama Islam bahwa ada yang namanya qadarullah, betul? Nah, di dalam hadis ada hadis yang berbunyi begini. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan takdir umat manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, betul? Ya, ini memang sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz. Oke, jadi gini, Bang. Ketika seorang berbuat maksiat, apakah itu sudah takdir Allah? Bang Edis, ini bahasa hakikat. Ada yang disebut bahasa hakikat, ada yang disebut bahasa syariat. Hakikat ini sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Secara hakikat, iya, atas takdir Allah. Berarti salahnya siapa? Gimana, Bang Edis? Berarti salahnya siapa? Kalau ada seseorang berbuat maksiat, padahal itu adalah qadarullah, takdir Allah. Bang Edis, untuk menjawabnya saya harus memaparkan ini. Berat. Karena begini, Bang. Karena harus tahu konsepnya dulu. Ada yang disebut hakikat, ada yang disebut syariat nih. Hakikat itu kenyataannya yang terjadi, yang jelek, yang baik, itu semua atas takdir Allah. Secara hakikat, simpennya itu di dalam hati, dalam konsep Islam. Jadi hakikat itu adanya di hati, tidak boleh diucapkan. Ketika baik, boleh diucapkan. Ketika jelek, udah simpen di dalam hati ini.
Contoh gini, kalau misalkan ada orang yang sedang zina, saya ngomong ke Mbak Edis anggaplah muslim mualaf ya. Mbak Edis, itu ada yang zina, Mbak Edis gimana nih? Udah, itu mah takdir Allah. Lu bahasa hakikat diobrolkan, antuknya seperti itu akan menjadi jabariyah. Kalau dalam itu tapi gini Bang, tapi itu adalah penjelasan, mungkin penjelasan orang, saya anggap aja tasawuf ya, penjelasan orang-orang tasawuf. Ya, tapi satu lagi Mbak Edis, satu lagi nih agar nanti bisa paham nih. Silakan. Ada lagi syariat. Kalau syariat itu eksekusi anggota badan kita. Taruh, kita mau nih, saya mau jualan apa ya? Jualan peci. Saya mau jualan peci keliling. Yang nentuin rugi dan untungnya simpen dalam hati itu Allah. Sementara untung rugi itu kerja keras kita secara syariat, secara hakikat Allah simpen di sini. Ketika kita jualan plak rugi, itu tuh kita udah nggak frustasi, nggak bunuh diri. Saya jualan nggak laku-laku, udah saya bunuh diri aja. Berarti oke, baik. Oke, itu pada kasus tertentu, Bang Edis. Oke. Nah, ketika sekarang untung, jangan boleh itu diucapkan dari Allah ketika yang baik, karena ada ayat tentang adab-adaban tata krama dalam komunikasi, dalam syariat hakikat adab. Mamin hasanatin pamin Allah, segala sesuatu yang baik dari Allah, wa mamin sayiatin pamin nafsi. Yang jelek itu dari diri kita sendiri. Jadi konsep ini pahami, baru Bang Edis bisa paham dari pertanyaan Bang Edis tadi. Baik, saya tanggapi ya. Oke. Kalau ada orang jualan, ketika jualannya sepi, oh qadarullah, ini sudah takdir Allah. Makanya janganlah kita melawan takdir Allah. Betul? Ya. Ketika jualannya rame, oh ini sudah takdir Allah. Janganlah bersombong-sombong ria, karena itu sudah ditetapkan sama Allah. Betul? Nah sekarang masalahnya bukan kasus begini. Ini kasus begini. Ada seorang muslim. Ada seorang muslim. Oke? Dia taruhlah jabatannya lurah. Oke? Nah, kemudian dijatah untuk ke masyarakat bantuan banjir begitu misalnya sekian, dikorupsi uangnya sama dia. Saya tanya, itu qadarullah atau tidak? Secara hakikat ya. Oke, takdir Allah. Nah, ketika seseorang korupsi dan itu adalah takdir Allah, siapakah yang dipersalahkan? Secara syariat orang tersebut. Nggak bisa Bang. Itu ibaratnya kayak gini. Makanya konsep agama Islam itu, makanya muslim-muslim itu seperti robot. Karena sudah ditakdirkan sebelum penciptaannya, kamu nanti akan begini, tanggal segini nanti kamu akan begini. Ibarat kata begini, Bang. Ini ada robot misalnya. Saya setting robot ini. Kalau ketemu api, robot ini akan menembakkan air. Ya kan? Dan ketika itu terjadi, itu kan memang kehendak saya. Saya yang bikin dia seperti itu. Saya yang menakdirkan robot itu seperti itu. Masa ketika dia melakukan apa yang saya setting kepada dia, masa langsung saya pukul dia? Robot, kamu salah. Kamu melakukan begitu. Nggak bisa. Seorang muslim yang berbuat korupsi tadi, kalau itu takdir dari Allah, masa dia mau disalahin, Bang? Itu kan Allah yang bikin, Allah yang membuat takdirnya. Makanya, Bang, jika kita mendalam-dalami agama Islam, lama-lama jadi Kristen, Bang. Pilih Kristen aja. Kalau di Kristen itu ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi Tuhan itu tidak membentuk manusia itu jadi robot yang melakukan begini begitu, enggak. Tapi Tuhan itu memberikan begini. Kamu mau patuh sama saya mau jadi tuanmu atau Tuhanmu yang menjadi raja di hatimu, yang memimpin hidupmu, menjadi kepala di hidupmu, atau kau mau menuruti keinginanmu sendiri, mau ngatur dirimu sendiri. Nah, ketika Tuhan menjadi raja, menjadi tuan, memerintah di hidup kita melakukan keinginan-keinginan dia. Ya kan? Jangan mencuri, jangan berzina, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, jangan bersaksi dusta, ya kan? Seperti itu isinya. Kalau kita tidak menjadikan dia sebagai tuan, sebagai Tuhan kita yang memerintah hidup kita mengikuti keinginan-keinginan daging. Korupsi, ya kan, mencuri, menipu, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam agama Islam, ingat, melakukan korupsi itu adalah takdir dari Allah itu. Makanya Bang, sebenarnya kalau kita mau berpikir logis ya, nggak ada haknya Allah menuntut kita di akhir zaman. Ada syariat. Tapi gini loh Bang, kalau misalnya kita berdebat sama Allah, misalnya gini, ya Allah, mengapa engkau menghukum aku karena aku korupsi? Bukankah engkau yang menakdirkan supaya aku korupsi? Kalah nanti Allah di dalam perdebatan, Bang. Terus kan ada ayat laha makasabat wa alaihi maktasabat. Itu kan ayat syariat yang kita rugi berarti atas kesalahan kita, untung atas kerja keras kita. Itu harus dipakai juga 100% di situ ayat syariat itu. Nah, makanya saya bilang kontradiksi, Bang. Makanya saya bilang sebuah kontradiksi sebenarnya. Enggak kontradiksi. Itu harus diamalkan dua-duanya, Mbak Edith. Di hati yakini Allah, gerak badan kita ikhtiar pol gitu. Ada sebuah video seorang muslim ya, dia tanya kepada Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Dia bilang begini, Pak Ustadz, kalau semua ini sudah takdir Allah, ya, kenapa kita masih berusaha mengelak dari takdir itu?
jalani saja takdir Allah. Nah, Ustadz Adi Hidayat saya lihat berakrobat ria menjawab pertanyaan itu. Dia berakrobat begini, loh, emang kamu sudah tahu takdir Allah mau gimana? Ya kan? Kamu kan nggak tahu takdir Allah. Yang penting kita begini, loh, masalahnya begini. Ya, masalahnya begini. Kalau memang yang terjadi itu semua takdir Allah, contoh, seorang muslim berbuat maksiat, korupsi, dan lain sebagainya. Lalu nanti di yaumil akhir, di hari penghakiman, menjadi, sebentar, ini ada ini dari, sebentar saya bereskan dulu dari TikTok. Oke, dah. Ada puzzle tadi, menganggap saya robot. Gini, ketika di hari penghakiman, apakah dia akan dihukum karena sesuatu yang dilakukan dia, padahal itu adalah takdir Allah? Nggak mungkin, Bang, secara logis mustahil. Ya Allah, mengapa kau jatuhkan hukuman kepadaku kalau aku korupsi, sedang itu adalah engkau yang mendesainnya supaya aku korupsi? Itu bukankah itu qadarullah? Makanya, Bang, banyak ya sebenarnya kalau kita dalami, Bang. Saya sudah dalami, Bang. Saya sudah dalami Al-Quran, saya dalami Bible. Ujung-ujungnya ini masalah titik masalahnya kenapa nggak nyampe ke Bang Edis? Bang Edisnya nggak ngerti konsep hakikat, syariat, dan adab. Ayatnya ada kulla yusibana ila makataballahu lana. Itu ayat tentang hakikat. Lah makasabat su'alaiha maktasabat itu tentang syariat. Artinya, ada lagi yang adab-adaban. Artinya, yaitu baik buruk itu ya karena kita. Itu ayat syariat dan itu ada. Berarti bertentangan, Bang. Harusnya baik dan buruk itu adalah qadarullah. Dua-duanya dipakai. Syariatnya 100%, hakikat 100%. Saya usaha jualan keliling. Ketika tidak laku saya udah maksimal. Ketika tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya usahakan, saya tidak akan. Itu kan yang terjadi. Pertanggungjawabannya, Bang. Allah yang udah nentuin. Ada dalam, jadi jangan diobrolin. Kalau hakikat itu tempatnya di hati. Jadi nggak etis loh orang zina, nggak apa-apa zina, karena itu udah takdir Allah. Nanti ujung-ujungnya akan jadi jabariyah, Bang Adis. Begini, Bang, kalau masalah kita lahir sebagai etnis apa, mau lahir sebagai etnis Batak, mau lahir sebagai etnis Jawa, etnis Tionghoa, nggak masalah itu, Bang. Kita semua sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama kita semua, ya kan? Nah, sekarang begini, Bang, yang jadi masalah, bagaimana pertanggungjawaban seseorang yang melakukan dosa dimintai tanggung jawabnya padahal itu adalah sudah takdir dari Allah itu. Itu muslim. Dan penjelasan singkat saya ketika dikatakan bahwasanya kita ini dikontrol oleh Rasulullah SAW, kita ini disuruh, ya ketika orang bertakwa jelas kita mengikuti, bukan disuruh, diperintah dan dipaksakan. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Jadi kalau mau menjelaskan sesuatu itu koridornya dulu, bedakan dengan sunnah dengan wajib. Makanya dikatakan ada yang nama fokus dong. Dis. Saya nggak bicara loh, saya nggak ngaku kamu. Iya, tapi lihat muka saya, fokus. Lihat mukamu ya, lihat. Nanti mukamu yang fokus. Nah, fokus. Ketika, nih Edis nih, dengerin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu, dengerin ya nak ya, dengerin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu dan di Islam itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya wajib, paham? Pernah dengar nggak? Ada yang namanya sunnah muakkad, ada yang namanya wajib. Kalau dilakukan, kalau wajib itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Yang namanya sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Apakah itu bisa dikatakan kita diperintah? Terbantahkan kan? Terbantahkan. Asik, terbantahkan. Artinya apa? Rasulullah SAW memberikan kita kenyamanan dalam beribadah, tetapi tidak diperintah atau tidak dikontrol seperti apa yang dia narasikan. Kena lagi. Pokoknya slow aja. Untuk ngadepin kutil satu ini kita santai aja. Nah, dia bilang begini, menuhankan itu harus nurut. Iya kan? Menuhankan itu harus nurut. Pertanyaan saya, dan dia mengatakan tadi mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan iblis. What the hell's going on, man? Come on. Yesus diajak ke sana, diajak ke sini. Yesus manut. Yesus manut, bro. Apakah Yesus menuhankan iblis? Aha. Dis. Aduh, gini loh, Dis. Oh my God. Berarti lu menjelaskan kepada gua bahwasanya Tuhanmu yang namanya Yesus itu penuh keterbatasannya itu apa? Dia pernah menuhankan iblis. Dia diajak ke gunung, dia naik gunung. Dia diajak ke darat, dia ke daratan. Dia diajak ke sono, manut aja. Ikut. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Katanya dia Tuhan. Tiba-tiba janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Ya, Tuhan Allah yang mana? Gitu loh. Jadi kalau mau menyamakan tentang Rasulullah SAW, bagaimana kita taat kepadanya, mengikuti segala perintahnya, tetapi ingat, perintahnya itu ada yang namanya sunnah. Oke, sunnah itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Sunnah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak seperti itu, Edis. Itu Islam. Lah,
Kalau mau dikatakan kita diperintah begini-begini, kita kayak boneka, enggak. Kok gua kalau mau masuk ke dalam toilet pakai kaki gua dua-duanya sekaligus bisa, slow aja. Kenapa? Ayo. Gua mau digendong juga masuk. Gua digendong sama bini gua umpamanya kalau gua udah punya bini nih. Gendong dong masuk toilet. Yuk, bodo amat, bisa. Dosa. Emang dosa. Ayo. Kenapa kamu ambil contoh masuk toilet harus begini, harus begitu? Tidak begitu, Nak Kutil, tidak begitu. Jangan pernah memaksakan tentang kita menuhankan karena kita menuruti. Kita tidak. Kita mengetahui bahwasanya ada zat yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha goib, yang maha besar, yang harus kita taati. Bagaimana caranya kita menaati pada saat itu? Yaitu melalui Rasulullah SAW, melalui lisannya. Oke? Jadi dia hanya perantara, Bung. Dia hanya perantara. Bukan kita menuhankan. Beda dengan Tuhanmu yang menuhankan. Baik, waktu habis ya, saya jawab ya. Kita jawab satu persatu nih. Kita jawab satu persatu. Sayang sekali dia nampaknya lapar nih. Iya betul sekali. Belum on fire. Saya baru bangun, Edis. Saya baru bangun. Saya jawab ya, Rasid. Saya baru bangun. Kita tanggapi satu persatu perkataanmu. Jadi, kamu tadi mengatakan bahwa Yesus kata kamu taat kepada iblis. Apakah Yesus taat kepada iblis? Nah, sekarang kita jawab. Nur. Tadi saya ngomong, tadi kau ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, kau kepanasan. Kenapa? Jadi begini, kalau sebuah sebuah paragraf nggak dibaca sampai selesai, nah inilah yang saya sebut dengan kaum kayak mereka ini. Kalau baca nggak pernah sampai selesai, ya kan? Lalu menyimpulkan, ya kan? Apa sih goal yang ingin dicapai iblis ketika iblis mencoba Yesus? Apa goalnya? Supaya Yesus menaklukkan diri kepada iblis, supaya Yesus menuhankan iblis. Itu keinginannya. Apa kata iblis? Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Apakah Yesus lakukan? Enggak. Gimana kau itu? Kau bilang Yesus taat kepada iblis. Itu goalnya. Dan itu iblis tidak berhasil. Nah, sekarang Rasid, kau sekarang lari kan? Rasid, kenapa kau lari? Kedengaran. Seperti ini ngapain kalau kayak gini? Lu tahu dong, speaker gua harganya 6 juta. Paham dong? Kedengaran. Gua mau nyalain lampu, Edis. Enggak usah ngambekan lu, gua mau nyalain lampu. Tadi saya nunjuk gini kau marah-marah. Nih, kau perhatikan ini. Kau perhatikan ini. Fokus. Okein aja. Okein aja karena rokok. Slow aja. Jangan takut. Jadi begini Rasid, ya. Kamu kedudukan kamu ya di hadapan Muhammad tuh kamu seperti ini. Kamu dikendalikan sama Muhammad. Terus kamu bilang tadi, dia itu hanya perantara. Hanya perantara dia. Sesungguhnya kita tidak mentaati Muhammad, kita mentaati Allah. Bangun. Bagaimana cara kamu mentaati Allah tanpa melalui mentaati Muhammad? Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Betul nggak Rasid? Ya. Diam dia. Iya, saya kan iya. Iya. Jadi taat sama seorang manusia bernama Muhammad itu setara dengan taat kepada Allah. Makanya aku bilang Rasid, kau tuh nggak sadar kalau kau nuhanin Muhammad, itu masalahnya. Masalahnya jalan pikiranmu itu nggak encer, akalmu nggak encer. Gitu loh. Di dalam Al-Quran kan ada frase tentang menuhankan hawa nafsu, ya kan? Apakah hawa nafsu sang pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Kau menuhankan Muhammad. Muhammad itu bukan pencipta. Muhammad itu manusia biasa. Masalahnya kau tuhankan dia. Itu loh. Itu masalahnya. Tapi kau nggak sadar. Kau bilang katanya, oh itu sunnah. Saya masuk kamar mandi boleh pakai kaki kanan. Rasid. Kamu tidak tahu apa kata Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Sesungguhnya barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka ia telah durhaka kepada Allah. Durhaka kamu bilang nggak boleh nggak mentaati perkataan Muhammad. Dari mana jalan ceritanya? Al-Quran berkata, ya, ini kata Al-Quran ini. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi orang-orang Muslim perempuan maupun laki-laki tentang urusan mereka. Nggak boleh kau punya pilihan lain daripada apa yang dikatakan Muhammad. Kalau Muhammad bilang masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau harus pakai kaki kiri, nggak boleh kau pakai kaki kanan. Gitu loh. Sebagai Muslim kau itu harus menuhankan dia, menuhankan Muhammad. Kau harus dikendalikan oleh Muhammad, ya kan? Kau harus begini, terus begini. Jam sekian kau harus datang ke sana, kau harus tinggalin pekerjaanmu. Iya sekarang kau belum sadar. Nanti lama-lama kau pikir, iya ya, sebenarnya gua si Rasid ini dikerjain gua ini. Itu kalau kau udah sadar.
Ya nanti kalau kau sadar Rashid, baru nanti kau sadar bahwa sesungguhnya kamu lagi dikontrol oleh Muhammad. Nah, silakan. Oke. Silakan. Edis, gua mau nanya satu hal lagi deh. Ini dulu di luar. Udah coba undang. Mana waktunya? Itu kacamata lu belum diganti-ganti. Anjir, gue bilang itu kacamata perempuan juga, lu malu-maluin aja lu. Enggak, ini kacamata anu nih. Boleh laki, boleh perempuan nih. Boleh laki, enggak ada kacamata boleh laki, boleh perempuan. Lu pikir kacamata minus? Memang lu tukang bikin kacamata. Gak usah lari kemana-mana, fokus yuk. Iya, gak usah gitu kayak lu. Lu mah baperan lu. Mana yuk. Ketika dia mengatakan bahwasanya harus tadi tuh saya bilang nurut. Dia juga bilang kalau kita nurut sama dengan Nabi Muhammad SAW, kita nurut dengan Nabi Muhammad SAW, artinya kita menuhankan. Dia mengambil kata nurut. Ketika Yesus nurut sama iblis, apakah Yesus menuhankan iblis? It's okay, itu terserah kalian sebagai kafir. Nah gini, asik ini sebenarnya, asik. Tadi dia bilang kalau Bible itu dibaca gua ajari lu ya, biar Kristen-Kristen di luar sana yang nggak tahu itu denom lu apa sebenarnya, lu Unitarian tapi sok-sok menuhankan Yesus. Di dalam Bible itu jangan dikatakan paragraf, itu nggak enak. Kan kalian sebut itu kitab suci, walaupun sebenarnya nggak suci, kan gitu. Itu kitab suci yang kalian sebut, gitu loh. Jangan bilang paragraf, udah kayak dongeng aja. Walaupun memang dongeng sih, ya kan. Jangan bilang paragraf, bilangnya perikop gitu loh, Ngomongnya tuh perikop. Baca satu perikop, Edis, gitu. Ibes, baca satu perikop. Ar-Rasyid, baca satu perikop. Nah, perikop, terserah tuh. Begitu ngomongnya, jangan bilang baca satu paragraf. Lu pikir cerita apaan? Gitu loh, walaupun tulisan-tulisan Paulus, tapi udahlah ya. Yesus itu nurut, saya bilang. Tetapi begini, lucunya ketika dia menegaskan bahwasanya kita nurut kepada Rasulullah SAW. Oke, dan tadi saya sudah menjelaskan nurut itu apa dulu. Di dalam penjelasan bahwasanya Rasulullah pun juga menjelaskan bahwasanya wahai manusia atau siapapun itu, ternyata kalian lebih paham tentang dunia daripada saya. Yaitu apa? Pada saat Rasulullah menyuruh untuk apalah itu tanaman-tanaman orang-orang pada saat itu pada mati semua karena diberi saran oleh Rasulullah. Tapi ternyata tanaman itu pada mati semua karena nurut kepada Rasulullah. Pada akhirnya apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa dan dia bisa salah gitu. Ngeprank Dia bisa salah gitu. Ngeprank. Kalau mau diasumsikan seperti apa terserah. Intinya apa? Intinya Rasulullah itu ada yang namanya sunnah, kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak ya nggak masalah. Sesimpel itu. Oke, kita kembali kepada nurut. Ada narasi di dalam Bible, di dalam paragraf. Gue ikutin lu nih. Boleh nggak gue ngomong paragraf? Boleh lah ya. Lu ya kan. Bukan perikop tapi paragraf. Di dalam kitab sucinya orang Kristen, kata Edis, ada satu paragraf mengatakan, beberapa paragraf deh. Yohanes 5:30 sampai 40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, biar dramatis. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang datang daripadanya yang telah mengutus aku. Yesus itu punya Tuhan ternyata. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Segala sesuatu. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Bagaimana memperkenalkan hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau engkau utus. Gitu. Ternyata semua penjelasanmu itu kamu bantah sendiri. Makanya kalau kamu mau jadi Tritunggal dengan jualan, jadilah Tritunggal yang baik dan benar. Susahnya Unitarian tiba-tiba jadi Tritunggal, repot lu bantah, lu ambil stop menuhankan Nabi Muhammad. Hei, ketika kamu mengatakan itu, kamu telah membuat Yesus mempunyai yang namanya Tuhan. Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dia menghakimi sesuai apa yang dia dengar. Maka dari itu penghakiman Yesus adil. Bisa nggak Yesus ngomong di luar apa yang dikatakan Allah Bapa? Ya, Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, dua Tuhan. Roh Kudus entar aja dulu. Ya kan? Manis bener dah. Senyumnya udah mulai pucat. Ini gue salah tingkah dikit kabur nih. Salah tingkah dikit kabur lagi nih. Nah tapi gue nggak di sini. Gue begini nih. Edis. Senyum. Ayo bisa yuk. Semangat Edis. Yesus punya Tuhan. Namanya Allah Bapa. Udah gawat. Oke, baik ya, kita tanggapi. Monggo. Tidak apa-apa teman-teman, karena yang waras-waras sudah habis teman-teman. Tinggal yang gila-gila aja. Baik, iya. Saya tanggapi satu persatu ya Rasid ya. Iya, tanggapi. Jadi tadi kamu mengatakan menurut. Kamu percaya bahwa taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah?
Oke, petani kurma yang taat kepada Muhammad tadi akibatnya gagal panen, betul? Sama saja nggak itu dengan taat kepada Allah? Silakan lanjut, nanti saya jelaskan itu. Jadi Rashid ini sebenarnya sudah mengakui kalau Muhammad itu ngeprank. Loh, betul nggak Rashid dia ngeprank? Kata Muhammad nih, barang siapa yang taat kepada aku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, betul? Betul Rashid? Terdiam dia. Lo mau jawab? Betul. Betul. Tapi para petani kurma yang mengikuti perkataan Muhammad malah gagal panen, betul? Betul. Berarti omongan Muhammad salah atau betul? Salah. Berarti taat sama Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Betul. Jadi saudara-saudara, mereka ini sudah konslet. Gak sadar kena prank, gak sadar. Loh, bagaimana mungkin mentaati Allah Tuhannya bisa salah? Tetap layar 1M. Berat. Kalau kami Rashid, kami nggak seperti itu. Gimana kalau kalian taat kepada Yesus itu sama saja dengan taat kepada Bapa. Dia nggak pernah bisa salah, nggak pernah bisa error. Nggak seperti taat kepada Muhammad. Gitu loh. Makanya sebenarnya Rashid di dalam iman kami nih. Muhammad itu sebenarnya ingin menyamai Yesus. Dia ingin seperti Yesus, tapi sayang udah dikubur dia. Begitu loh Rashid, sampai sekarang belum bangun-bangun. Gitu loh, dan sayangnya kepada mayat itu kamu berseru-seru. Muhammadku, dengarlah seruanku. Tapi kau nggak ngaku. Dia masih bilang, Bapa Tuhan, ya Yesus Tuhan, berarti dua Tuhan. Cie. Dia lupa. Bagaimana dia mengaku Muhammad itu Rob? Muhammad itu Rob, betul? Betul? Macet. Betul. Muhammad itu Rob, betul? Betul. Lanjutin nanya. Lanjutin ayo ngomong terus. Nanya terus yuk. Berapa Robnya? Robmu berapa? Kami memuliakan semua. Sudahlah Rashid. Sudahlah. Nggak usah lagi kau berbelit-belit lah. Kalian ini mengherankan. Giliran Muhammad Rob, sesuai dengan kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul. Apakah Allah juga Rob? Ya. Lalu ada berapa Rob Anda? Macet mereka. Kalau Kristen jelas. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Apakah Bapa itu Tuhan? Ya. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Ya. Iya. Berapa Tuhan? Makanya kami percaya dengan Kristen. Berapa Tuhan? 3. 3 yang satu yang 3. Ya ampun. Kau nggak nyambung. Iya dah, ya. Karena Yesus itu bukan Tuhan lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa. Begitu juga Roh Kudus juga. Hati-hati menjelaskan Tuhan. Masalahnya apa? Masalahnya kau nggak bisa membedakan Tuhan sebagai kategori title dengan Tuhan yang sudah ditujukan kepada sosok tertentu. Gimana kau itu? Itu sama kayak begini loh. Saya Kristen, Rashid Islam, terus pada Made Hindu. Gini, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Bentar dulu, Tuhannya yang mana nih? Yang mana? Makanya Rashid, kata Tuhan yang sudah ditujukan kepada sosok tertentu, itu harus kau bedakan dengan kata Tuhan sebagai satu gelaran umum. Nah ini kau nggak lulus-lulus. Gitu loh, memahami hal dasar kau nggak lulus-lulus. Makanya, ya, ini aja yang paling gampang. Seperti yang saya anukan tadi, saya ulangi lagi satu kali lagi. Ada Rashid, ada Edis, ada Made. Kristen, Hindu, Islam ngomong, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, silakan Rashid, kuberi waktu kepada. Ya, asik. Giliran saya. Silakan. Nis, jangan kayak kebingungan gitu. Udah bingung mau ngomong apa. Semangat, ayo undang lagi. Jangan kayak orang kebingungan gitu. Mau ngomong apa gitu. Silakan. Bismillah ya teman-temannya, semoga saya ini tiba-tiba HP saya panas banget, tapi semoga stabil, tap layar 1M. Alasan mau lari. Tenang, slow. Petani, kita tadi turun ke petani dan dia mengatakan bahwasanya taat kepada Rasulullah SAW. Iya betul, taat kepada Rasulullah SAW. Nah, masalahnya ini urusan dunia, bukan urusan surga, yaitu apa? Tanam-tanaman. Pada saat Rasulullah memberi saran kepada petani itu, pada saat Rasulullah memberikan saran kepada petani-petani itu, ternyata petani itu gagal panen. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesarannya bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa. Jadi apabila dia melakukan kesalahan, ya itu kesalahan kemanusiaannya atau manusia biasa. Kemanusiaannya coy. Karena memang dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya coy. Karena memang dia bukan Tuhan. Ini Muhammadnya kan dipotong. Kemanusiaan. Silakan.
Kalau merujuk kepada ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang nabi dan rasul. Oke, dia adalah seorang nabi dan rasul. Tetapi urusan dunia, manusia sesama manusia memberikan saran ke manusia yang lain. Dan disitulah Rasulullah juga mengatakan bahwasanya ternyata kalian lebih mengetahui dan saya tidak mengetahui apa yang kalian ketahui. Yaitu apa? Tentang tanam menanam. Artinya apa? Rasulullah bukan ahli. Rasulullah hanya menyampaikan. Berarti so tahu lah dia ya. Aja. Kok gue dipotong? Kok gue dipotong? Berarti so tahu lah dia ya. Kenapa kok gue dipotong? Oh ya silakan. Cie, panik. Gampar dikit ah. Nah, jadi ketika jawabannya sudah mulai terjawab, gue dipotong lagi. Nanti gue tambah ya waktu gue 1 menit ya. Oke, sepakat ya? Karena gue dipotong. Nah, artinya kalau manusia yang namanya kutil kudis ini sudah mulai terjawab. Sudah mulai terjawab setiap subhatnya, sudah mulai kejang-kejang, sudah mulai apa? Sudah mulai motong-motong saya dalam bernarasi. Mau kalian sebut Rasulullah sok tahu, mau Rasulullah sok pinter, mau Rasulullah apa, itu kalian dengan kekufuran kalian, terserah. Intinya Rasulullah menunjukkan bahwasanya beliau hanya manusia biasa, maka dari itu kami tidak menuhankan dia. Yang kedua, masalah Rob. Balik lagi nih, masalah Rob nih. Bisa tidak Edis di bahasa Indonesia kan Rob itu lalu tanya kepada saya, betul tidak kamu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul. Jadi kalau kamu membuat narasi-narasi yang menggelitik, betul tidak kamu meneropkan? Betul. Kamu meneropkan Allah? Betul. Kami memuliakan. Kamu bernarasi mengambil Muhammadku, kita berseru-seru. Iya betul, tapi lanjutin dong. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu, Muhammadku, Muhammadku. Siapa yang cinta pada nabinya, pasti bahagia dalam hidupnya. Itu panutan kami. Orang-orang yang terpercaya pada zaman itu. Begitu Edis. Lihat saya. Nah, kan sudah saya bilang ada 2. Lu mutar video sama lu nyebut nama orang, close, kan? Ya, mau cari pelampung. Ketahuan mau cari pelampung. Mau cari pelampung. Iya chaos. Sudah terjawab semua jawabannya si Kudis. Sudah terjawab semua jawabannya. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Siap nanti habis ini. Enggak. Kenapa ada narasi babak belur? Kenapa ada narasi babak belur? Apakah terjawab semua? Apakah terjawab semua? Tidak ada video, tidak ada nama orang lain. Kita berdua head to head. Oke, apa yang kamu ketahui, apa yang saya ketahui. Tidak ada video. Jangan lari-lari ke video. Takut dia. Kalau diputar videonya. Disko. Udahlah Dis. Udahlah Dis. Apa Dis? Mau ngapain? Mau ngambil ini? Dia ngejawab-jawab, gue ngomong apa. Udah terjawab. Rasulullah hanya manusia biasa. Dia ada yang dia tidak tahu. Rasulullah bukan semua apa yang di muka bumi ini dia tahu. Karena apa? Langsung dibuktikan di depan mata seorang petani itu bahwasanya ternyata Rasulullah itu juga bisa salah. Selesai. KO Edis mau pakai pelampung lagi video. Pokoknya teman-teman kalau ada video, oke? Jadi Edis hari ini mau lari. Waktu siapa? Mau lari? Iya. Dan saya akan melakukan. Tadi kamu mengatakan nih. Saya catat tadi poin kamu ya. Saya catat. Apa tuh? Tadi kamu mengatakan bahwa Muhammad melakukan kesalahan, betul? Oh, jelas. Karena orang gagal panen. Berarti Muhammad tidak maksum, betul? Urusan duniawi. Berarti dia melakukan kesalahan. Urusan duniawi. Oke. Pangan catat ya, bukan Muhammad melakukan kerjaannya. kesalahan. Catat. Iya, bukan kerjaannya. Bukan kerjaannya, bukan urusannya. Oke. Bukan urusannya, tapi dia berkata sesuatu yang tidak diketahui dia. Oh, yang sepengetahuannya ternyata orang-orang lebih mengetahui. Tadi kau bilang dia mengatakan kepada para petani kurma sesuatu yang tidak diketahui, betul? Sesuatu yang tidak diketahui. Sebenarnya ada yang dia ketahui, tapi ternyata untuk wilayah itu salah caranya dia. Waktu ngomong kepada para petani kurma, berakibat mereka gagal panen, berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya, yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Apa yang dia katakan? Bahwa perbuatan menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja, betul? Tapi nyatanya salah, malah petani kurma gagal panen, betul? Artinya, apakah Rasulullah memberikan saran yang lain lebih dari itu? Iya, berarti dia melakukan kesalahan kan? Apakah ditanya apa, jawab apa? Berarti dia melakukan kesalahan, betul? Dia salah untuk hal ini karena orang lebih mengetahui. Berarti dia sok tahu. Urusan duniawi. Iya, berarti Muhammad sok tahu dalam hal urusan duniawi. Apa yang pernah dia lihat? Seperti apa yang dia lihat? Berarti dia sok tahu. Apaan? Aman. Berarti dia sok tahu.
framing, kamu mau framing Rasulullah sok tahu. Kamu mau framing Rasulullah sok tahu. Betul atau tidak? Oke, apa yang sok taunya? Dia bilang kalau kurma itu dibiarkan begitu saja, nggak usah dikawinkan benang sari dan putiknya, maka Betul. kurma itu akan baik-baik saja. Nyatanya nggak, malah Apakah- nggak buah, malah gagal panen. Apakah semua pohon sebentar, kurma? berarti dalam perkara itu dia sok tahu. Betul. Mau framing, mau framing, mau framing, mau berarti framing, dalam hal mau itu framing. dia sok tahu, betul. Kenapa dibilang sok tahu? Atas dasar apa? Berbelit kau. Di dalam ayat Al-Quran. Ayo, yang mana sok tahu? Yang mana sok tahu itu? Dia bilang bahwa menyerbuk benang sari dan putik mengabungkan itu perbuatan yang sia-sia. Biarkan Betul, saja karena seperti itu, betul, pohon kurma. betul. Pada saat itu betul. Karena apa? Karena dia melihat pohon kurma di mana-mana tanpa digituin bisa tumbuh. Oke, Dia pikir nyatanya sama salah seperti nggak? itu. Nyatanya salah nggak? Oh, dia berarti salah. Untuk Nyatanya daerah itu salah. Berarti dia sok tahu Salah. nggak? Loh, apanya sok tahu? Apakah dia memberi alasan sendiri? Berarti dia sok tahu nggak? Dia Sok ngajarin tahu itu, petani, tapi petaninya malah Sok gagal tahu panen. itu, sok tahu itu dia belum tahu yang lain-lain, belum pernah lihat yang lain-lain. Berarti Oke. apa yang diajarkan oleh mau framing, Muhammad mau ternyata salah, framing betul. gue, mau framing gue, enggak berhasil. Mau dia bilang, Ar-Rasyid mengatakan Nabi Muhammad sok tahu. Ya. Ayo jawab dulu. Dit, berarti betul nggak yang dikatakan oleh Muhammad itu salah? Kenapa? Kau pura-pura congek. Loh, gua Yang tadi dikatakan dia nanya salah apa? Ulangin. Yang dikatakan dia salah nggak? Yang dikatakan dia, masukkan dia salah untuk daerah situ. Oke, salah. Berarti dia sok tahu kalau gitu. Dia tidak sok tahu karena dia pernah melihat sesuatu yang terjadi tanpa digituin. Ya, nyatanya omongan dia salah, betul? Iya, tapi bukan sok tahu. Oke, sekarang begini. Iya, Sekarang begini. Di dalam ayat Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi Ya. begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, betul? Betul. Oke, sekarang pengetahuan Muhammad ternyata bahwa kalau kurma itu dibiarkan begitu saja akan baik-baik saja. Nyatanya salah, betul? Nyatanya salah. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa. Sebentar dulu. Berarti Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa dan bisa bersalah. dua-dua. Tentang-tentang dia pakai mikrofon harga 6 juta. Mahal. Dengar. Intinya perkataan Muhammad salah. Berarti pernah keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Apaan? Apa Dia manusia. congek kau tuh? Dia manusia. Apa? Dia manusia. Dia manusia. Berarti Dia pernah manusia keluar biasa. dari mulut Muhammad sesuatu yang salah. Dia manusia biasa. Pertanyaan ini yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Siapa jawabannya yang itu. bilang Muhammad? Siapa yang bilang Muhammad manusia setengah dewa? Artinya semua manusia di muka bumi ini tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang saya tanyakan, Rasid, apakah keluar dari perkataan Muhammad sesuatu yang salah dari mulut Muhammad? Oke, sekarang waktu saya pencet ya. Sekarang kita udah waktu bersama ini. Apakah keluar dari kita mulut lemesin Muhammad dulu. sesuatu yang salah? Kita lemesin dulu. Yang serius, Rasid. Serius. Yuk. Lemesin dulu. Serius. Lemesin dulu. Rasid, kalau kayak Lemesin gini kita dulu. nggak usah diskusi Oke. ngapain. Oke, udah nggak usah sosok. Lu mau kabur lu, Bukan, biar waktu Mau kita nggak kebuang. Mau kabur. Gini loh, Ya udah. berarti keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah. Dia manusia biasa, semua orang bisa bersalah. Itu Yang jawabannya. ditanya bukan itu, Sid. Gimana kau ini diajak Itu diskusi? jawabannya, Idris. Itu jawabannya. Itulah Islam. Kita harus Berarti- menjawab sesuatu harus rapi, bukan nggak pakai otak. Itulah Oke, Islam. berarti keluar nggak dari mulut Muhammad kesalahan? Keluar dari mulut manusia yang dapat bersalah karena semua manusia di muka bumi ini yang namanya Muhammad Islam yang saya semua tanya, tidak luput Muhammad. dari kesalahan. Spesifikasinya Muhammad. Tidak terkecuali juga Yesus punya salah. Thanks. Nanti kamu akan saya tagih untuk membuktikan itu, ya. Nanti kamu akan Bahwasanya saya apa? tagih untuk membuktikan itu. Sekarang ke Muhammad dulu. Pernahkah Oke. keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah? Semua manusia pernah bersalah seperti yang dilakukan kau Rasulullah. ditanya Dia apa, bersalah. jawab Ini apa. saya jelaskan. Ini saya jelaskan. Kenapa? Tanya, saya ngomong ke Muhammad dulu, yuk. Pernahkah keluar dari mulutnya sesuatu yang salah? Pernah dia manusia biasa. Nah, baik, terima kasih. Di dalam hadis saya tunjukkan bahwa Muhammad berkata, tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Mau saya tunjukin Kebenaran hadisnya? untuk agama, bukan untuk dunia. Ditambahin, harus diedit. Diedit sama mereka, diedit. Di mana Apa di yang situ dibawa Muhammad oleh bilang untuk Rasulullah? agama? Gimana? Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Baik, saya tanya. bacakan hadisnya. Ya, sebentar, ikut aku kau ditanya. mau lari, mau lari. Coba tagih dong, tagih saya dong. Ih, saya pengen ditagih deh. Mau Saya pengen lari, ditagih deh. saudara, Saya pengen saudara. ditagih deh. Nih, saya saya pengen bacakan ditagih nih. deh. Saya pengen ditagih deh. Sebentar. Tagih dong. Sebentar. Ting. Banyak kafir-kafir yang dibawa. Kafir. Ayo, semua kafir-kafir dibawa. Tetep layar kafir. Dikit lagi 1 M. Daripada aku nunggu ke ini lagi. Ayo. Siap, sambil dia nunggu, dia mau cari pelampung. Yesus mengobrak-abrik pada saat Yesus mengobrak-abrik jualan orang pada saat jualan seperti Satpol PP. Tidak ada yang namanya ngomong baik-baik. Langsung diobrak-abrik. Apa mau dibawa ke Bible 1928? Baik, saya bacakan.
Nih saya bacakan sama kamu ya. Iya. Hadisnya nih. Iya betul. Kalau diskusi aja Rasid. Nggak usah Iya, bawa diskusi. narasi-narasi. Iya, usah. Kalau saya semua ada dasarnya. Nih. Diceritakan, dengar Rasid nih. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Oke? Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh, perhatikan ini, seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, kaum Quraisy mengatakan, ini persis seperti yang kau katakan ini. Apakah engkau menulis seluruh yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal dia adalah manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan menunjuk jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dalam kurung mulutku ini kecuali kebenaran. Betul. Tidak Menurut keluar Muhammad, darinya. dengar Tidak dulu. keluar darinya. Dengar dulu. Jangan langsung ke premi. Dengar dulu. Tidak Dengar keluar dulu. darinya. Jangan dalam dilakukan. kurung. Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Setuju? Ah, udahlah kau Rasid, kau nggak serius. Udah. Udah. Kau nggak serius. Kau kabur. Mau kabur. Kau nggak serius ngapain? Kita udah Iya, serius. serius. Kita udah serius. Kita udah serius. Kau malah nyetelin musik. Ngapain udah? Saya sudah mengorbankan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.